barang siapa yang mengaku 4 perkara bila arba'atin tapi tidak menunaikan yang 4 perkara yang lain, fada'wahu kadzibatun, maka pengakuannya itu adalah dusta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, tetangga kita, guru-guru kita yang saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Allah memberikan kesembuhan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita berada di puasa yang ke-8 atau ke-9. Mudah-mudahan tidak ada yang ke-4. Kalau ada yang 8, 9 pas berarti. Tapi kalau ada yang baru 3, apalagi bapak-bapak, masalah itu. Kalau ibu-ibu bisa terjadi. Baru 5 katanya bisa. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita amati puasa ini, kalau tidak makan, tidak minum, rasanya kelas-kelas bapak-bapak, ibu-ibu ini sangatlah mudah lah. Terbiasa. Untuk anak-anak ya itu luar biasa. Anak SD itu luar biasa, kucing-kucingan. Apalagi kalau di rumah itu banyak makanan, Bu. Aku teringat dulu kalau kelas 2 SD dulu itu masih galak maling-malingan. Apalagi kalau yang tergantung itu misalkan pisang Ambon. Pisang Ambon ada, sudah itu gulai ayam masih ada. Benar itu, Bu. Anak kita itu SD itu masih kelas 2, kelas 3 itu. Karena aku sudah membuktikan. Bukan membuktikan, sudah melakukan itu. Kelas 2 SD itu, tengok kiri bapak dak kati, kanan umak dak kati, selesai. Pisang Ambon itu dipetik siko, masuk kantong. Entah ke sungai, entah masuk kamar mandi, makan. Alhamdulillah. Itu kelas anak-anak SD kelas 2. Nah, kalau masih ada bapak-bapak, ibu-ibu cak ini masih kucing-kucingan makan, itu baru luar biasa namanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata ada satu yang menurut saya yang luar biasa sulit. Dak makan mudah, dak minum mudah. Belum terasa nian susah, apalagi sekarang ini panas dak perlu panas nian, masih ada hujan-hujan. Yang susah itu adalah jaga mulut, menjaga lisan kita ini nah. Karena kita ini Bapak Ibu kadang-kadang karena di luar Ramadan sudah terbiasa, apalagi ada cerita baru. Nah bercerita dengan kawan itu rasanya lamonian, naklah bercerita tuh. Dalam bahasa agamanya itu adalah ghibah. Rasanya yang itu sulitnya. Apalagi lah ngumpul-ngumpul. Ibu-ibu ngumpul sama ibu-ibu atau bapak-bapak ngumpul sama bapak-bapak, itulah sulit dicegah. Cerita. Kalau nyerita kebaikan orang bagus. Malahan kita ini yang dicari itu kekurangan, kesalahan orang itulah. Duduk di sini cerita kekurangan si A, duduk di sana cerita kekurangan si B. Itu riba. Tapi kita jarang duduk cerita kebaikan orang. Bahkan Al-Quran banyak menceritakan sesuatu yang
kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan riba yang kita perbanyak, tapi baca Quran kita. Istiqomah kita baca Quran, walaupun tidak banyak, walaupun tidak lancar, tapi diniatkan istiqomah. 24 jam harus ada baca Quran, walaupun cuma 1 halaman, tapi terus. Hari ini 1 halaman, halaman 25 misalkan. Besok halaman 26, tapi terus bacanya. Dengan waktu panjang, sekali duduk 1 juz, sudah apa. Tapi terus, jangan sampai kayak kita sudah baca hari ini, 3 bulan lagi baca belum. Sudah 3 bulan lagi, 5 bulannya lagi. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita coba terbiasa baca Quran itu ringan, enaknya. Rasanya ada yang belum pas kalau kita itu belum baca Quran dalam 24 jam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini kita akan melanjutkan karena bahasan kita setiap pagi minggu ini adalah saya mengambil buku namanya Nasoihul Ibad. Ini adalah syarah dari Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Ini isinya adalah nasihat-nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari para sahabat dan daripada ulama-ulama. Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini kita akan melanjutkan Al-Maqalah Ar-Rabi'ah Asyrata. Maqalah yang ke-14 An Hatim Al-Asam. Ini seorang ulama, Al-Hatim Al-Asam rahimahullah alaih annahu qala man idda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadzibatun. Nah ini Bu ya. Beliau berkata, man idda'a arba'atan, barang siapa yang mengaku 4 perkara, bila arba'atin tapi tidak menunaikan yang 4 perkara yang lain, fada'wahu kadzibatun, maka pengakuannya itu adalah dusta. Kita ngaku 4 tapi tidak melakukan hal yang 4, maka pengakuan kita itu, kata beliau, dianggap dusta atau bohong. Ngakunya baik tapi tidak kenyataannya. Apa itu yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian? Man idda'a hubballahi, barang siapa yang mengaku cinta Allah, walam yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kidzbun. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi belum mencegah dirinya dari perkara-perkara yang Allah haramkan, fada'wahu kidzbun, maka pengakuannya itu itu dusta. Jadi kalau kita ngaku cinta Allah Subhanahu wa taala, tidak galak puasa, itu salah satu bentuk pengakuan kita itu belum diterima. Kalau kita ngaku cinta Allah tapi kita masih tidak galak semayang, belum. Kalau kita mengaku cinta Allah tapi kita benci dengan orang yang taat dengan agama, nah ini jangan bisa terjadi Bu. Kita ladak pulau taat nian, begitu lihat orang yang taat, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin nolong orang, berbakti dengan umat bapaknya, kita luar. Kalau di sini aku belum ketemu wong benci nyinggung wong rajin semayang telur. Tapi tidak mungkin tidak terjadi. Mungkin ada tempat lain mungkin ada orang tidak senang dia nyinggung orang itu rajin ibadah. Yang adanya tadi ribanya tadi. Ngomong sini ngomong sana dia tidak senang.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini jadi renungan kita. Saya menasehati saya pribadi dan kita semua yang hadir di sini, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita ngaku cinta Allah Subhanahu wa taala tapi kita masih enggan untuk berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin profesi kita Bu berdagang, kita tahu kalau ngurang timbangan itu tidak benar. Kadang-kadang kita yang rajin belanja ke pasarnya, apalagi ibu-ibu tahu nih Pak, belanja di sana kalau beli ikan misalkan ikan laut itu ukuran sekian, biasanya banyak nih kalau belanja di sana sekilonya itu lebih dari 10 ekor. Tapi kalau beli di sana alangkah dikitnya sekilo itu ibu-ibu hafalnya itu. Nah, kalau orang yang perhitungan, yang ngerti, cermat, dia tidak kengulang lagi Bu. Belanja di sana sekilo tidak sampai sekilo, mungkin 8 on. Sementara beli di sana sekilo nian. Aku rasa yang 8 on tadi tidak ngulang lagi. Atau ngurangi takaran minyak. Kalau dulu minyak tanah itu pakai literan. Teringat dulu zaman transmigrasi tahun 88 sampai tahun 90-an itu masih minyak tanah. PLN belum masuk, kami di Nibung dulu tuh pakai minyak tanah. Jadi tangki minyak tanah itu seminggu 2 kali masuk. Itu yang jualan minyak tanah macam-macam Pak. Waktu beli dari tangki pakai drum itu, drumnya ditonjolnya keluar. Buntutnya itu pakai kayu, ditonjol ke bawah, jadi biar bengkak keluar tanknya tuh. Jadi waktu ngisi dari dari tangki mobil tangki kaki penuh. Dulu tidak pakai liter-liter, pokoknya drum itu penuh, baru hitungannya 1 drum. Giliran jual, literannya dikempot ke dalam. Ini literan, ini ditusuknya dari bawah ini biar melambung ke pucuk. Jadi seliternya berkurang Bu. Berkurang. Itu bentuk satu kecurangan. Jadi kita normal-normal baik. Kalau memang kita beli literan itu normal polosnya, itu tidak usah ditutus-tutus ke dalam. Ataupun dikasih dempul di bawahnya biar tebal. Kelihatannya seliter tapi sebenarnya tidak sampai seliter. Nauzubillahi min zalik. Dan Al-Quran dengan tegas mengatakan itu jangan mengurangi timbangan dan jangan mengurangi takaran. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan berusaha meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudi itu sesuatu yang dilarang oleh Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, kecuali dengan hal-hal yang disyariatkan, yang diperbolehkan, yang mendapat rukhsah untuk meninggalkan puasa ataupun sholat. Kalau ibu-ibu ada rukhsahnya tidak semayang, ada rukhsahnya untuk tidak puasa. Termasuk bapak-bapak ada rukhsahnya untuk tidak puasa. Kalau sakit, kalau sedang dalam perjalanan. Lalu yang kedua, waman idda'a hubban nabi alaihi salam wa kariha al-fuqara wal masakin fada'wahu kidbun. Waman idda'a, barang siapa mengaku hubban nabi alaihi salam, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kariha, tapi benci. Nah, ini benci nih. Al-fuqara wal masakin, benci setengah mati dengan orang fakir, dengan orang miskin. Kalau dinikah insyaallah mudah-mudahan hati. Mungkin kita ada pekerjaan yang bagus, punya harta yang luar biasa, punya penghasilan yang besar,
Lada nyantuni benci pula. Kalau kita sekedar tidak bisa nyantuni tidak apa-apa. Ini nyantuni laida, sayang nida, tapi kita benci, luat, berpaling muka, buang ludah di hadapan orang-orang yang fakir ataupun miskin. Ini tidak dapat kita dikatakan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi itu orang lahir pada kati bapak, belum remaja sudah ditinggal ibu. Jadi Rasul luar biasa dengan orang yatim, piatu, kemudian dengan orang fakir dan miskin. Mungkin kita belum bisa berbagi dengan mereka, paling tidak kita tidak benci dengan fakir ataupun miskin. Kita pacak berbagi itu lebih luar biasa lagi. Ini kita lama gila ida, kita ngoceh dia, marah dia, benci dengan dia. Na'udzubillahi, summa na'udzubillahi min zalik. Paling tidak kalau kita belum bisa berbagi dengan mereka, paling tidak kita tidak membenci kepada orang fakir ataupun miskin. Karena tidak ada orang yang mau terlahir ke dunia ini ditakdirkan menjadi orang fakir ataupun miskin. Karena itu luar biasa Pak doanya. Bukan tidak terjadi. Ini bukan cerita tapi fakta kenyataan. Waktu kecil-kecil dulu ada orang yang memang ekonominya lemah. Dia diejek sama orang yang ekonominya lebih. Orang itu rumahnya bagus, kemudian orang tuanya serba ada. Kalau makanan itu di rumah banyak. Sementara tetangga dia sebelah itu, orangnya serba kekurangan. Jadi anak sama-sama anak, namanya anak-anak sama. Aku mikirnya baik masih anak-anak, baik faktanya luar biasa Allah tunjukkan. Apalagi kalau kita yang memang laba umurnya ini. Jadi sama-sama anak-anak itu Pak, sama masih SD, SMP lah umurannya tuh. Jadi ngasih makanan itu bukan makanan yang bersih di dalam piring, ngasih dengan tetangga yang kekurangan tadi, tapi digigit dulu di giginya. Kalau kami itu bahasa dusun itu kue renta. Kalau di Bintel itu ada namanya kue itu renta, yang dari kelapa sama tepung itu. Sudah digigitnya Pak, separuh itu baru diinjuk. Nah, aku ngenjuk kau. Baiknya di nasib kau nih. Lang ngenjuk bekas potongan gigi, lang atoh lo. Nah, ambil narotin. Kau ini baiknya di nasib. Dia orang lapang ngomong dengan orang yang kekurangan. Ngato wong kekurangan tadi baik di nasib. Lang ngenjuk jat, ngato jak lo. Nauzubillahi min dzalik. Tapi fakta kok setelah berumur sekarang, kata ceritanya orang tuanya yang lapang dulu, bapaknya yang hebat dulu, dia apa sekarang? Bahkan sampai sekarang sudah berumur mungkin 60-an umur. Rumahnya lumado. Padahal dulu bapaknya orang hebat. Artinya apa? Memang benar yang disampaikan oleh ulama ini, bahwa kita tidak boleh membenci kepada orang fakir dan miskin karena nasib tidak pacak. Sekarang kita lapang, anak kita lapang, kaki pacak jadi. Tetangga kita yang susah tadi dia jadi orang hebat, anak kita malahan nasibnya beda. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga. 5 menit lagi lah Bu ya. Wa man idda'a hubbal jannah wa lam yatasaddaq fada'wahu kidzbun. Barang siapa yang mengaku cinta surga, rindu surga, cinta surga, ingin masuk surga, walam yatasaddaq, tapi tidak yakin, tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maknanya masuk surga sebagai bukti bahwa kita itu tidak percaya, bahwa perbuatan kita, ucapan kita tidak menunjukkan bahwa kita itu cinta ahli surga. Kita pengen yang masuk surga, tapi apa yang disuruh dak kati yang kita gawe. Salat malas, puasa awal dengan ujungnya baik. Lah
Apa tuh lah berhak mengeluarkan zakat, dak galak ngeluar zakat. Harusnya ngeluar sampai nisab tapi tidak mau bayar zakat. Ya. Itu salah satu bentuk bahwa ucapan kita saja yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, wa man idda'a khaufan nar. Barang siapa yang mengaku khaufan nar, takut kepada nerakanya Allah, walam yantahi 'anidzunubi fada'wahu kidzbun. Takut dengan neraka tapi tidak berhenti-berhenti berbuat dosa. Aku tuh takutnya masuk neraka tuh. Api dunia be tidak tahan. Apalagi neraka yang berapa puluh kali lipat panasnya api dunia. Kalau ditanya takut ya dengan neraka, takutnya anakku. Tapi gawe jalan terus. Ya. Ndak semayang jalan, ndak puasa jalan, mudiuhang jalan, zolim jalan, ya. Ndak berbakti dengan orang tua jalan, dengan tetangga ndak kati yang ngakur jalan, ya. Jalan galau-galau. Artinya ngaku takut dimasukkan Allah ke dalam nerakanya, tapi perbuatan kita tidak ada yang menunjukkan bahwa kita itu takut. Ya. Itu nantang namanya. Kita ngatur takut masuk neraka tapi perbuatan kita galau-galaunya mendukung kita karena kita melanggar semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini renungan kita di pagi ini mudah-mudahan nasihat yang singkat ini menjadi nasihat bagi saya pribadi dan kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan kita meninggalkan larangan-larangan Allah dan berusaha untuk mengerjakan perintah-perintahnya. Kemudian bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita mengasihi dan menyayangi orang yang fakir dan miskin yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, ketika kita cinta ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ucapan kita, perbuatan kita menunjukkan bahwa kita memang benar orang yang ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan yang terakhir, ketika kita takut dengan azab Allah, tidak mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, bahwa kita sudah membuktikan berusaha untuk meninggalkan segala perkara-perkara yang akan membuat Allah murka kepada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan puasa kita sampai dengan selesai, ibadah kita tetap semangat Bu sampai akhir Ramadan. Bahkan mudah-mudahan dengan latihan 1 bulan di Ramadan ini, kebiasaan baik kita, sholat kita, berjamaah kita, baca Quran kita, sedekah kita menjadi kebiasaan kita juga di luar Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.